Kebun durian ini terlihat tenang, tapi di baliknya banyak hal yang menentukan panen berhasil atau gagal. Hari ini kita tidak langsung bicara buah, tapi kita lihat apa yang sering dilupakan petani. Dari gulma, pupuk, sampai aliran air, semuanya punya peran diam-diam. Kalau satu saja terlewat, hasilnya bisa berbeda jauh. Mari kita keliling kebun dan lihat apa yang sebenarnya terjadi. Yuk, mari berbagi rasa dan berbagi cara. Setiap pohon punya cerita, ada yang tumbuh sehat, ada yang butuh perhatian lebih. Dari sini kita mulai membaca kondisi kebun durian. Selamat sore semuanya, sahabat durian. Saya saat ini sedang berada di kebun Musangking Gunung Perak, kebun durian Musangking Gunung Perak, melihat bagaimana kondisi tanaman kita. Ya, inilah kondisi tanaman kita sekarang di kebun durian Musangking Gunung Perak. Ini beberapa yang sudah kita kasih pita merah, sudah kita persiapkan untuk memasuki fase generatif ataupun pembuahan. Ya, ini dia nih, ini pohon-pohonnya. Gulma pun kita kendalikan, walaupun musim hujan seperti ini, frekuensi pembabatan ataupun membabat rumput harus lebih kencang lagi ya. Gulma bukan sekedar rumput biasa, dia bisa jadi pesaing nutrisi yang serius. Makanya pengendalian harus rutin dan cepat. Ini yang ada di blok B. Di blok B, kebun durian Musangking Gunung Perak. Nah, di depan saya ini adalah tandon air. Jadi untuk penyiraman, nah sumber airnya dari sini. Ya. Ini kondisinya pohon-pohon durian kita di kebun durian Musangking Gunung Perak. Ini dia sekarang kondisinya. Kita udah penuhi makro-mikronya. Sekarang kita tekan di sini adalah N-nya. Ya. Memang kita nggak jor-joran dalam hal supply N ke pohon, apakah kita kocor ataupun kita semprot, sehingga daun kita memang nggak terlampau besar, ya, maksimal. Pemupukan tidak bisa disamaratakan, setiap pohon punya kebutuhan berbeda. Disinilah metode selektif jadi kunci. Bahkan ada beberapa yang kuning-kuning dikit seperti ini, kita biarkan aja secara alami. Kita tetap perawatan dengan sistem pemupukan selektif. Mana yang perlu dipupuk, kita pupuk. Tapi memang kalau untuk kompos semuanya kita tebar ya ke semua pohon. Tambahan makro mikro kita lewat atas foliar. Tapi untuk pemupukan lainnya kita selektif, mana yang masih membutuhkan hara, perawatan dengan sistem pemupukan selektif. Mana yang perlu dipupuk, kita pupuk. Tapi memang kalau untuk kompos semuanya kita tebar ya ke semua pohon. Tambahan makro mikro kita lewat atas foliar. Tapi untuk pemupukan lainnya kita selektif, mana yang masih membutuhkan hara kurang seperti nitrogen, magnesium ataupun kalsium. Nah, ini kita kocor pohon per pohon. Ini kondisi pohonnya sekarang. Ini pipa kita untuk mengisi air untuk pemupukan, penyemprotan, ataupun pada saat kita melakukan penyemprotan insektisida dan fungisida. Nah, yang di depan itu adalah lokasi kita yang masih berupa lembah, berbukit-bukit. Nih, ini bagus nih pemandangannya, suasananya, suasana senja di kebun durian Musangking Gunung Perak. Ini dia nih, udaranya segar karena banyak pohon-pohon, tentunya oksigen kaya ya.
Nah, ini dia nih. Ini kondisi pohon kita. Emang ada yang penyisipan seperti ini, yang ukurannya masih kecil. Ini kita buat teresan-teresan. Karena ini masa hujan ya, musim penghujan. Ini rata-rata setiap pohon muncul trubus, muncul tunas-tunas baru. Ini dia kondisinya. Cantik, mayoritas sehat ya. Rumput kita biarkan, tidak kita berikan racun ataupun herbisida, tapi kita pangkas, kita babat. Nah, seperti ini. Nanti anakan-anakan kayunya nanti akan kita babat. Ini yang lembah ini jarang saya tunjukkan, ini kondisi pohon durian kita yang ada di lembah. Nih. Ini jalan. Ini untuk mobil. Kalau kita melakukan pemupukan ataupun melakukan tindakan-tindakan penyemprotan, nah ini armada truknya bisa lewat sini. Nah, ini sebagian masih naik ini rumputnya, belum kita babat, tapi ini akan menjadi humus ya. Ini akan sebagai pengcover tanah sehingga tanahnya itu tetap dingin pada saat di atas panas, sebagai entropi ya, pengcover. Nah, ini kita biarkan dia tumbuh. Tapi kita tetap kendalikan ya. Ini nanti akan kita pendekkan ini gulma-gulmanya. Nah, ini dia nih. Ini di lembah yang satu lagi. Nah, ini udah sampai sini pemangkasan gulma. Ini kondisi yang sudah dipotong, ini lembah. Nah, di atas sana juga yang di posisi lembah ini ukurannya kebanyakan masih kecil ya. Jadi masih fase vegetatif pembesaran. Nah, ini masih yang saya berdiri ini sudah termasuk blok C2. Nah, blok C. Karena di kebun durian Musangking Gunung Perak ini ada 4 blok. Blok A, blok B, blok C. Masing-masing blok ada 2 rawatan ancak. Ya, blok A ancak A1, A2, blok B, B1, B2, dan C, C1, C2. Nah, ini terubus semua ya. Kondisinya seperti ini setelah kita pendekkan rumputnya. Jadi daun-daun ataupun rumput-rumput yang sudah kita pendekkan itu akan menjadi pupuk alami ya, pupuk organik. Kemudian ini kondisinya. Kita rapikan rumputnya, kemudian pertumbuhannya pun tidak terganggu ya. Ini dia. Air adalah sumber kehidupan di kebun. Kalau alirannya terganggu, pertumbuhan juga ikut terganggu. Jadi pipa harus selalu kita cek. Bagian lembah ini punya karakter berbeda. Air menjadi titik kritis. Kalau tidak dijaga, bisa jadi masalah. Teresan bukan hanya soal bentuk kebun. Ini cara kita menjaga tanah tetap stabil, dan di saat yang sama membuat kebun terlihat lebih indah.
Tidak semua gulma harus dibersihkan total, sedikit dibiarkan untuk menjaga kelembapan tanah. Ini strategi sederhana tapi penting. Menjelang senja, kebun terasa lebih tenang. Semua proses hari ini seperti kembali ke alam. Dan disinilah kita belajar, kebun itu tentang keseimbangan.